rilisnya di mana peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut dan mengakibatkan 1 orang tewas serta 1 lainnya luka sudah diketahui oleh pihak TNI Angkatan Laut pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 8 malam. Penembakan yang dilaporkan melibatkan 3 personil ini pemirsa diawali oleh laporan pengeroyokan oleh 15 orang dan dipicu masalah jual beli mobil seharga 40 juta. Personil yang terlibat sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan. Sementara mengenai senjata api yang digunakan adalah senjata inventaris yang melekat karena jabatan pelaku sebagai ajudan. Hal ini disampaikan Pangko Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata pada saat konferensi pers di Markas Koarmada Senin pagi tadi. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Itu persepsi publik bahwa sudah terbentuk anggota TNI AL ini yang membackingi penadah. Justru saya gelar konferensi pers ini untuk supaya semua tahu ya, bahwa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Makanya kan ini dihadirkan Bapak Kapolda Banten dan Puspomal. Ya. Ya sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Dan itu ada rangkaian tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota, ya itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian. Sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di cancel ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya bujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Nah masalah status senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari AA ya, itu adalah ADC ya. Nah ADC ini ajudan ya, sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP senjata itu melekat. Kemudian tadi udah dijawab ya bahwa ini sudah ada SOP-nya itu tadi ya. Ada surat perintahnya segala macam. Nah, kemudian ya tentu bukan senjata rakitan ya. Sebelum penembakan terjadi, polisi membenarkan jika korban Agam mendatangi Polsek Cinangka untuk melaporkan mengenai upaya penggelapan kendaraan rental.
Ya, namun petugas yang menerima laporan justru tidak menyampaikan secara utuh kepada Kapolsek yang akhirnya menolak permintaan korban untuk pendampingan. Ketidakprofesionalan personel Polri ini dalam menanggapi laporan korban disampaikan oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto di hadapan wartawan saat konvers bersama dengan TNI Angkatan Laut di Markas Koarmada pada Senin pagi tadi. Memang betul ada peristiwa Saudara Agam ya bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Ya pemirsa, dan saat ini kita telah tersambung dengan Via, anak dari korban penembakan rest area di Tol Tangerang Merak yang mengalami luka-luka. Selamat malam, Via. Dari Army. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Via. Kami turut prihatin dengan apa yang menimpa ayah Anda. Halo, selamat malam. Semoga diberikan kekuatan ya untuk Anda dan juga keluarga. Kondisi ayah saat ini seperti apa, Via? Untuk saat ini kondisi ayah saya masih dalam kritis di ICU dan masih dibius ya, karena biar tidak banyak gerak juga. Oke, mungkin bisa diceritakan pada saat pertama kali dibawa ke rumah sakit. Oke, dibawa rumah sakit, apa yang dikatakan dokter mengenai kondisi dari ayah Via? Untuk pertama kali di rumah sakit kan, di Rumah Sakit Balaraja itu belum dapat jawaban apapun sih dari rumah sakit ya, karena masih baru di ronsen aja gitu, jadi belum ada hasil apapun gitu. Oke, baik. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Via, anak dari korban penembakan rest area Tol Tangerang Merak yang mengalami luka-luka dan saat ini kondisinya masih kritis di rumah sakit. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu pemirsa kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pemirsa dialog kita bersama dengan Via, anak korban penembakan rest area Tol Tangerang Merak. Via masih tersambung bersama kami? Halo ya, masih. Oke,
Tadi Via kan sudah jelaskan ya kondisi terbaru dari ayah Via, tapi mungkin adakah keterangan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ataupun dokter, apa penanganan yang akan dilakukan terhadap ayah Via? Untuk ayah sendiri itu akan ada 2 tindakan operasi. Untuk yang pertama itu yang dilakukan di tanggal 2 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu untuk penyelamatan nyawa karena itu gawat darurat. Namun untuk pelurunya sendiri belum diambil dari tubuh beliau dan sampai saat ini belum ada tindakan untuk melakukan pengambilan. Rencananya akan dilakukannya di besok pagi jam 7 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Via, ayah dari Via ini terkena tembakan di bagian mana, Via? Untuk ayah saya sendiri terkena tembak di bagian lengan, di lemak lengan, tembus ke bagian dada, dan sekarang posisi peluru ada di bagian punggung belakang ayah saya. Oke. Apa kemudian disampaikan oleh pihak rumah sakit? Kenapa kemudian sampai sekarang juga belum berhasil begitu dikeluarkan peluru yang ada di dalam tubuh ayah dari Via? Dari pihak rumah sakit yang saya ketahui untuk kondisi saya mengapa belum dilakukannya tindakan operasi karena menunggu stabilitas kondisi tubuh ayah saya karena agar tidak terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan seperti itu. Oke, baik. Via, tentu kita mengirimkan doa agar ayah dari Via ini bisa kembali sehat. Tapi Via, kami ingin tahu begitu tanggapan dari pihak keluarga setelah kemarin ini juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian ada beberapa pelaku ataupun tersangka yang sudah diamankan. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa, Via? Dari pihak keluarga sendiri sebenarnya ingin meminta untuk seluruh instansi kepada Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, terutama untuk Angkatan Laut, bolehlah lebih perhatian lebih untuk ayah saya karena sampai saat hari ini belum ada pihak TNI Angkatan Laut yang mengucapkan turut berduka atas sakitnya ayah saya saat ini ataupun datang gitu ke rumah sakit. Itu yang diharapkan. Dan belum ada, iya karena sampai saat ini saya lihat di berita-berita pun kurangnya perhatian untuk korban satunya lagi, yaitu korban itu ayah saya, korban luka tembak yang posisinya saat ini sedang masa kritis di ICU. Oke, jadi sampai saat ini belum ada begitu pihak yang mendatangi pihak keluarga untuk menengok ya kondisi terbaru dari ayah Via? Ya, untuk dari instansi belum ada. Oke, Via, ketika ayah Via ini mendampingi Pak Ilyas begitu, apakah juga sempat bercerita ke Via atau sempat berkomunikasi sebelumnya menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh ayah Via? Untuk itu saya kebetulan masih tidur ya, karena itu posisinya jam 3 malam, jadi saya tidak sempat berkomunikasi ataupun mendapatkan info dari ayah saya sendiri. Oke, baik. Tentunya kami berharap sekali lagi agar kondisi dari ayah Via bisa kembali sehat dan juga bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih banyak Via atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Mesti dievaluasi benar menurut saya. Orang berbeda kalau mereka itu megang senjata atau tidak megang senjata. Diberikan di waktu dinas saja. Kalau di luar dinas tidak, itu yang mesti kita evaluasi. Sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi di awal tahun 2025 menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.
Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oknum polisi dan TNI memunculkan desakan untuk evaluasi penggunaan senjata api. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan penggunaan senjata api. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas insiden penembakan di res area tol Tangerang Merak dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyatakan DPR akan mengkaji aturan persenjataan bersama pemerintah. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta agar evaluasi senjata api masuk ke dalam agenda visi rencana strategis Polri untuk 2025-2045. Kompolnas menyebut adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam kasus-kasus terkini yang melibatkan oknum anggota Polri menjadi salah satu agenda pembahasan Kompolnas. Lantas perlukah evaluasi penggunaan senjata? Siapa saja anggota Polri yang diperkenankan menyimpan dan menggunakan senjata api dengan persyaratan tertentu? Ya, pertanyaan besarnya kemudian perlukah adanya evaluasi total mengenai kepemilikan senjata api dan juga bagaimanakah penggunaannya, karena banyak sekali kemudian kasus-kasus kita tahu bersama kepemilikan senjata api yang kemudian disalahgunakan. Bahkan masyarakat pun menjadi korban, bahkan hingga merenggut nyawa. Tak hanya ketakutan tapi juga keresahan di masyarakat muncul. Hal ini juga diserukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Menteri. Iya, malam. Malam Pak Arianto. Pak Pigai. Baik, juga Dan bersama malam semuanya. Ya, dan juga bergabung bersama kami di studio ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Pak Arianto tak sendirian, juga bergabung bersama kami ada pengamat kepolisian Bambang Rukminto beserta juga dengan Mayor Purnawirawan Rio Sudipyo, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, Anda menyerukan adanya evaluasi total menyeluruh untuk penggunaan senjata api. Dasarnya apa Pak Menteri? Ya, dasarnya begini. Yang penting dasarnya yang paling utama dan terutama adalah terkait dengan instabilitas nasional pada masa yang akan datang. Yang kedua, penggunaan senjata yang tidak beraturan itu juga menyebabkan adanya terhilangnya nyawa atau mengganggu right to life setiap warga negara. Yang kedua, mengganggu keselamatan warga negara. Lalu yang ketiga, itu adalah bisa menciptakan ketakutan. Artinya bisa kita lebih melindungi ancaman atau memastikan adanya freedom of fears. Jadi rasa ketakutan terhadap warga negara. Peristiwa-peristiwa di negara lain. Bagaimana adanya tindakan-tindakan penggunaan senjata yang menyebabkan rasa ketakutan di negara-negara di Amerika Latin atau di negara lain. Itu juga mengancam instabilitas negara. Dalam konteks inilah kita lihat di dalam waktu yang singkat, dalam 1-2 hari terakhir kemarin, itu terjadi peristiwa di Jayapura, di Bone, di Sulawesi Selatan, kemudian juga di Tangerang maupun juga Merak Bakauheni. Peristiwa-peristiwa di dalam waktu yang singkat yang disebabkan karena kesalahan penggunaan senjata itu justru bisa menimbulkan salah satu selain hak-hak dasar warga atau setiap orang terganggu atau diganggu karena kesalahan penggunaan, juga bisa menciptakan instabilitas nasional. Kan sekarang kan kita orientasi adalah membangun bangsa dan negara secara masif. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis.
karena Presiden mencanangkan seluruh kebijakan itu menyentuh langsung kepada warga negaranya. Makan siang gratis, pembangunan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan berbagai kebijakan yang populis yang menyentuh rakyat, itu bisa terganggu kalau instabilitas nasionalnya itu ada gitu. Karena itu kita memastikan adanya stabilitas yang pasti. Kita negara, saya mewakili negara, memiliki kewajiban. Jadi the state obligation to protect on human right. Jadi negara wajib memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Salah satu tindakan protect on human right itu adalah memastikan adanya pencegahan. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah pencegahan sebelum terjadinya. Nah, kita berdosa, negara berdosa kalau negara tidak lakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu bisa dimulai dengan warning. Early warning system. Bisa. Kemudian pencegahan dimulai dengan langkah-langkah pencegahan yang lain sebelum terjadi peristiwa. Nah, itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Jadi mengapa saya menyampaikan aspek-aspek ini yang menjadi penting? Karena peristiwa-peristiwa itu, coba bayangkan kalau terjadi spontanitas yang sama ini terjadi dalam berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Gangguan keamanan nasional bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas gangguan keamanan nasional? Ya, yang pertama adalah mereka yang menggunakan persenjataan, ya. Kemudian yang kedua siapa? Adalah aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini kepolisian. Kemudian aparat TNI. Kemudian pemerintah. Kemudian kami juga kementerian dan lembaga. Dan juga pemerintah daerah. Kami memiliki tanggung jawab memastikan agar warga bangsa di negara ini tetap seperti yang selama ini hidup total tentram. Nah, itu yang paling penting. Saya kira itu. Ya, negara hadir untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mengenai penggunaan senjata api ini Pak Menteri, kalau kita lihat bagi aparat kan sudah diatur ya dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 7 tahun 2010 maupun juga Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Sudah jelas diatur di sana bagaimana jenis-jenisnya, penggunaannya juga oleh aparat. Menurut Anda apa ya celah yang kemudian kurang untuk bisa dievaluasi ke depan ya? Ya, yang paling penting itu kan semua peraturan manapun itu penting, ya, penting bagi sebuah negara, apalagi negara hukum seperti Indonesia. Regulasi apapun penting. Yang paling penting itu yang memanfaatkannya, yang menggunakannya, berarti individunya, oknumnya. Bagaimana ketika memberikan perizinan kepada orang sipil biasa yang menggunakan senjata? Apakah sudah melalui sebuah prosedur yang pasti, misalnya tentang psikologi, jejak kriminalnya, apakah clean and clear dari soal surat kelakuan baiknya, kemudian dari sisi psikologinya sudah diukur secara baik atau belum, bagaimana ukurannya, kan itu penting juga. Jadi tidak hanya sekedar karena dia membutuhkan sebuah pengamanan yang pasti sehingga kita harus memberikan izin agar dia menggunakan, atau tidak hanya sekedar karena negara memberikan jaminan kepastian kepada dia kemudian kita berikan senjata, memberikan izin untuk dia gunakan senjata, tidak sekedar itu. Tapi bahwa yang menggunakan senjata itu harus memastikan dari knowledge-nya, kemampuan pengetahuannya, kemudian kemampuan skill dalam penggunaan senjatanya, kemudian mental dan moralnya juga harus dipastikan. Nah, itu yang jadi Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Ya itu kan Perkap. Nah, Perkap itu oke, penting, kita apresiasi juga. Tapi kan bukan itu, tapi individu yang menggunakannya. Apakah tidak sekedar individu yang menggunakannya, apakah ketika senjata itu digunakan, itu manfaat atau mudarat gitu. Ada untuk kepentingan bonum komune, kepentingan untuk umum atau bukan. Oleh karena itulah saya kira Perkap itu penting, tapi yang paling penting adalah individu yang menggunakannya.
Saya tidak menyalahkan aparat yang memberikan izin penggunaan. Tapi saya menyalahkan kepada setiap individu seperti apa yang berhak dan wajib dipakai senjata yang dikasih. Iya, dan kalau misalnya kita Begitu. melihat dari kasus yang baru saja terjadi, Pak Menteri, bagaimanakah penembakan yang terjadi di rest area Tangerang Merak begitu ya, menewaskan 1 warga sipil di sana. Kita juga menyimak bagaimana rilis yang dilakukan pada siang hari tadi bahwa pelaku penembakan ini merupakan aparat TNI Angkatan Laut, di mana beliau memang memiliki senjata api yang melekat pada dirinya sebagai ajudan atau ADC. Respon Anda seperti apa dengan kepemilikan senjata api ini yang dimiliki oleh aparat yang seharusnya begini, dapat saya kan- memiliki rasa aman bagi masyarakat? Pak Menteri. Jadi gini, saya tidak mungkin masuk kasuistik ya, karena saya kan menteri. Kalau seorang menteri tidak bisa masuk ke soal-soal kasuistik, apalagi soal urusan kami ini kan eksekutif, tidak mungkin masuk ke aspek yang menyangkut tentang penegakan atau proses hukum. Tapi saya lebih kepada regulasi dan kebijakan. Ya, berangkat Untuk dari sana, itulah Pak Menteri. saya sampaikan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang sebenarnya memberi tanda bahwa sinyal-sinyal bisa saja diciptakan dengan secara dengan sadar atau sengaja, atau juga mungkin terjadi secara spontanitas. Kan itu ukuran-ukuran perspektif intelijen juga kan harus masuk. Jadi kalau kita hanya beda dari sebuah kasus saja, sebenarnya bukan merupakan kapasitas seorang menteri gitu kan, pemerintah. Pemerintah lebih kepada mendorong kebijakan, bagaimana menyesuaikan regulasi, memantapkan regulasinya supaya nanti pemanfaatannya itu pas sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya kira itu. Jadi saya tidak mungkin akan masuk ke aspek-aspek yang sifatnya kasus. Tapi saya apresiasi bahwa pihak Panglima TNI sudah mengambil sikap yang baik gitu. Kemudian juga Angkatan Laut juga sudah mengambil sikap yang baik. Lalu kepolisian juga sudah mulai melakukan penerapan disiplin kan, melalui demosi dan lain. Saya kira proses-proses yang kasus-kasus yang terjadi itu masing-masing institusi sudah pasti ambil lah, kan ada punishment, sistem punishment itu justice system yang berlaku di institusi kepolisian maupun institusi tentara. Dan itu pasti sudah jalankan. Kami tidak ragu dengan proses hukum yang jalan, tapi kami lebih kepada kebijakan yang sifatnya besar, yang merubah sistem. Jadi kami lebih kepada perubahan sistem. Sistem yang dimaksud itu adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 13. Sama juga dengan apa yang diucapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, atau juga Nasir Jamil dari Komisi 3. Kalau pemerintah maupun juga legislatif itu sudah merespon, saya kira tinggal pihak-pihak yang terkait melakukan perubahan aja. Kalau kita lihat regulasi Perkap nomor 8 tahun 2009 itu Perkap yang memberikan prinsip penerapan prinsip-prinsip HAM, tapi tidak difokuskan hanya kepada, dan tidak dibunyikan juga soal, sejauh yang saya paham ya, saya bisa saja saya salah. Perkap itu tidak juga disebutkan bagaimana cara menggunakan senjata. Tapi bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berbasis atau berpedoman pada nilai HAM itu yang dimunculkan. Jadi yang kita inginkan itu kan lebih spesifik. Begitu. Ya, baik Pak Menteri, berangkat dari kasus itu bagaimana kemudian agar tidak terulang, kita ingin adanya regulasi yang kemudian tepat sasaran dan juga sesuai agar bisa menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Pertanyaan berikutnya, evaluasi seperti apa yang kemudian akan direkomendasikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia oleh Anda, Pak Natalius Pigai? Dijawab nanti sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, perlukah kemudian evaluasi ini dilakukan? Pak Menteri, Anda masih bergabung sama kami. Terima kasih banyak Pak Natalius Pigai. Evaluasi seperti apa yang kemudian diinginkan Pak? Dan juga poin-poin rekomendasi dari Anda seperti apa nantinya Pak? Jadi gini, secara spesifik saya tidak elok untuk bicara tentang hal yang sangat teknis tentang poin-poin rekomendasi ya. Tak karena sudah menjadi perhatian DPR ya. Dalam hal ini Ketua Komisi 13 sudah menyampaikan hal yang sifatnya bagaimana mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata ini. Kemudian yang kedua, bagaimana secara teknis untuk evaluasi itu juga ada pada institusi, yaitu institusi TNI maupun juga Polri. Ya, kalau kami lebih kepada andaikan kami diminta untuk memberikan masukan sebagai sesama rumpun eksekutif, kami siap untuk memberikan masukan. Ya, dalam rangka membangun mainstreaming human right, hak asasi manusia, institusi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga maupun juga daerah. Itu konsep kami. Konsep kami adalah mainstreaming hak asasi manusia di instansi pemerintah. Karena itulah secara teknis seperti apa saya tidak elok. Saya tidak bisa menyampaikan karena saya adalah bagian dari rumpun eksekutif. Kalau andaikan terjadi evaluasi soal itu di institusi TNI dan Polri, kami siap untuk ikut memberi kontribusi dalam perspektif hak asasi manusia dalam rangka perubahan atau revisi dan peraturan yang terkait dengan penggunaan senjata. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Natalius Pigai atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Menarik Pak Rianto, kalau kita lihat nampaknya Menteri HAM fokus dalam hal ini dan juga bagaimana adanya evaluasi total. Karena tentunya tak hanya keresahan dan juga rasa takut yang ditimbulkan, tapi tentunya negara harus hadir untuk memberikan rasa aman. Respon Anda tadi dengan evaluasi secara total ini? Saya sangat berterima kasih dengan Pak Natalius Pigai ya, mengenai HAM. Dan bagi saya memang sudah pada waktunya ya, bukan sekarang, sejak dari dulu saya sudah menyoroti bahwa sistem penggunaan senjata api itu harus dievaluasi. Karena gini, selama ini kan banyak salah gunakan ya. Tapi kita harus memilah-milah itu. Karena banyak sekali kelompok yang ya dikasih izin untuk menggunakan senjata api. Dan solusinya tidak hanya ganti regulasi, itu nggak jelas kan gitu kan. Nah, saya menambahi dari Pak Menteri tadi ya. Nomor satu, penggunaan senjata api itu adalah aparat pertahanan, tentara ya. Itu senjata apinya untuk membunuh musuh. Kalau polisi, senjata apinya untuk menangkap penjahat, sehingga bunyinya tidak untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan. Ya, senjata api itu hanya untuk membela diri dan membela diri orang lain untuk dari serangan yang mematikan. Kelompok ketiga adalah perbakin. Perbakin itu boleh pakai senjata. Penyalahgunaan di lapangan biasanya itu untuk gagah-gagahan atau apa itu. Yang kelompok berikutnya adalah para pengusaha atau apa yang minta izin untuk dikasih senjata api. Tujuannya untuk bela diri, tapi kebanyakan kan sering disalahgunakan untuk ya pamer-pamer ataupun emosional nembak-nembak. Jadi koboi jalanan. Yang kelompok berikutnya adalah kelompok yang ilegal. Begal itu yang bikin-bikin senjata api gitu kan. Dan yang terakhir adalah anak-anak kecil yang untuk main-mainan itu sehingga bisa menembak. Nah, 6 kelompok ini bagaimana sempat untuk menangkis ya, untuk mencegah itu. Ada solusinya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Tapi kebanyakan kan kemudian perizinan apakah ketat apa enggak itu umumnya kayak gitu berpikirnya ya gitu. Itu tidak salah, tetapi itu tidak mendapatkan solusi yang terbaik. Selama ini perizinan kepada 6 kelompok ini kecuali yang ilegal tadi itu sudah ketat sekali. Tapi di prakteknya kan mereka banyak menyalahgunakan. Makanya ini saya mumpung di sini ada Bapak DPR juga, saya menyarankan seandainya ada evaluasi itu ya. Nomor satu kalau untuk yang TNI itu ya, yang dievaluasi adalah senjata api itu yang dipakai oleh TNI itu sebaiknya hanya untuk perang. Dan apabila dia pas lagi lepas dinas, senjatanya tidak boleh dibawa. Saya pernah ke Jepang ya itu, tentara di sana itu kalau dia mau ke kota, dia harus lepas pakaian sipilnya dan senjatanya ditaruh sehingga tidak ada lagi militer yang di tempat keramaian bawa senjata api itu.
Kalau itu dilarang itu otomatis akan sangat sedikit itu penyalahgunaan TNI, oknum TNI ya di dalam kasus-kasus kejahatan kala ini. Nah, untuk polisi solusinya adalah robah sistem kesenjataan polisi. Polisi senjata organiknya hanya senjata yang untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Senjata membunuh hanya untuk tugas polisi yang khusus menghadapi ancaman yang berat. Kemudian untuk perbakin juga demikian juga hanya boleh di lapangan. Nah, kemudian sama juga pengusaha yang mendapatkan izin. Begitu nanti untuk gagakan cabut dia gitu. Jadi solusinya itu masing-masing ada yang spesifik gitu. Nah, mudah-mudahan ini ya, ini trigger yang dipacu oleh Pak Natalius Pigai ini itu akan merubah sistem lah, sehingga kita jangan terlalu mau ribut-ribut, wah sistemnya izinnya bagaimana apa nggak diperiksa psikologinya. Itu kalau mau memberikan itu syaratnya udah jelas lengkap dan dikerjakan, tapi kan yang terjadi kan yang sudah di lapangan Implementasi penggunaannya ya. dan kemudian sanksi kepada penggunaan itu yang tidak begitu ketat gitu ya, sehingga ya tidak mujarab obatnya itu. Jadi saya senang ya ini, mudah-mudahan ini jadi trigger dan ini negara mewakili untuk merubah sistem persenjataan yang baik di TNI, polisi maupun perbakin maupun yang untuk umum, termasuk juga bagaimana senjata yang ilegal yang dibikin orang itu harus hukumannya harus berat sekali. Hanya dengan kayak gitu ya. Jadi intinya bahwa solusi ini tidak hanya pada regulasi doang, tapi juga kepada preventif daripada masyarakat itu sendiri gitu ya. Kalau semua sadar bahwa kita itu harus mencegah jangan sampai menggunakan senjata api yang salah itu, saya kira akan berkurang itu kejadian-kejadian. Menarik. Mumpun di sini juga ada anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Yoyo, Anda sepakat tidak sih bahwa kemudian ada pembatasan penggunaan senjata api bagi aparat TNI misalnya tadi disampaikan oleh Pak Arianto, Pak Yoyo? Terima kasih Mbak. Pak Arianto, selamat malam. Malam. Pak Menteri juga. Gini Mbak, kalau menurut saya ya, sebagai anggota Komisi 1 dan juga mantan prajurit Mbak, yang pernah tugas di satuan dan pernah tugas di Badan Intelijen. Sebetulnya anggota pada saat masuk itu kan sudah dites psikologinya Mbak. Jadi nggak sembarangan, orang ini normal atau enggak, miring atau enggak, itu udah lulus secara psikologi. Dan aturan-aturan untuk pegang senjata itu sebetulnya juga sudah diterbitkan, sudah ada dan sudah baku dan sudah bertahun-tahun itu dipakai. Nah, di sini kalau misalkan terjadi oknum atau musibah yang secara beruntun, ini kan pasti ada sebab. Oleh karenanya saya selaku mantan prajurit dan juga anggota Komisi 1 ya menekankan lebih cenderung kepada pengelolaan organisasi kembali yang lebih efektif dan efisien. Artinya bahwa kalau aturan sudah ada, aturan sudah dibuat, ini kan sekarang tergantung dari pribadi si pemegang. Nah, kalau sekarang tentara sama polisi ya megang senjata, megang bedil, itulah untuk tugas Mbak. Tentara untuk di tempat-tempat tempur misalkan dalam satuan-satuan tugas tempur. Kemudian tentara juga ada satuan-satuan intelijen yang memang ada tugas khusus. Dan itu memang harus pegang senjata. Apalagi polisi. Nah, di sini benar-benar harus ada kejelian, kembali lagi kejelian seorang komandan yang tahu betul bahwa anak buah ini pantas tidak, anak buah ini yakin tidak untuk diberikan tugas, untuk diberikan mandat dan kewenangan memegang senjata. Oleh karenanya kalau terjadi kasuistik misalkan, dan kebetulan ini ada beberapa kali beruntun, kalau saya Mbak, komandannya kudu kena Mbak, karena teledor. Apapun anak buah itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah komandannya. Nah, itu harus diterapkan. Kalau itu diterapkan, benar-benar dipegang oleh semuanya, saya yakin semuanya akan terkonsolidasi. Dalam artian, si komandan pasti akan mengecek secara berkala
ini anak buah saya yang saya kasih tugas keluar, ini anak buah saya yang saya kasih tugas di beberapa tempat, kira-kira ada masalah enggak? Sosiologisnya ada masalah enggak? Nah, di situ fungsinya seorang komandan untuk mengadakan pengecekan secara rutin, ya, pengawasan secara rutin kepada seluruh anak buah yang bertugas di lapangan. Saya kira itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Waskat atau pengawasan melekat seorang komandan kepada seluruh anak buahnya itu merupakan tanggung jawab penuh seorang komandan. Aturan dan segala macamnya sudah dari puluhan tahun yang lalu ada, Mbak, ada. Terima kasih, Mbak, itu dari saya. Kalau begitu Pak Ruminto, cukupkah kemudian hal demikian pengelola institusi kejelasan atasan untuk melihat apakah anak buahnya petugas ini layak diberikan kewenangan untuk memiliki senjata, memegang senjata agar tidak disalahgunakan, atau justru memang ada evaluasi total bagaimanakah kemudian kapan saat-saat yang tepat seorang petugas harus memegang dan juga memiliki senjata tersebut? Dijawabnya nanti sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, Pak Rukminto, kami ingin dengar rekomendasi Anda akan seperti apa. Kalau tadi disampaikan, perlukah kemudian hanya pada tahapan pengawasan saja seperti Pak Yo sampaikan. Tapi kalau di sini Pak Arianto menyikapi dan juga menyoroti dari segi preventifnya sejak awal, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Rukminto. Terima kasih, Maria. Pada dasarnya negara kita ini menganut pembatasan senjata api untuk umum. Tetapi penggunaan senjata api itu tetap diperbolehkan pada beberapa lembaga. Satu, Polri, kemudian TNI untuk tugas pertahanan. Untuk tugas keamanan, Polri ini juga memberikan izin kepada beberapa pihak. Di antaranya adalah penyidik pegawai negeri sipil, kemudian ada satuan pengamanan, Satpol PP dan beberapa lembaga untuk bela diri maupun olahraga. Artinya di sini saya melihat bahwa ada dua aspek, yakni bahwa senjata api ini ada senjata api yang ilegal dan yang legal dan ilegal. Yang legal ini tentu adalah ranah dari kepolisian. Senjata api organik maupun non organik ini adalah ranah kepolisian. Kita tidak usah ngomongkan senjata api ilegal, mungkin ada rakitan ataupun pabrikan yang diselundupkan ke dalam negeri. Ini tentu akan lebih sulit lagi untuk melakukan deteksinya. Terkait dengan senjata legal, ini yang diberikan izin oleh negara, diberikan kewenangan oleh negara, ini adalah Polri untuk melakukan pengawasan, baik impor masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri, ataupun distribusi di dalam negeri. Ini terkait dengan keluar masuk senjata api. Penggunaannya pun juga diatur oleh Perpol 1 tahun 2022. Memang terkait dengan senjata api ini secara undang-undang kita masih menggunakan landasan undang-undang yang sangat lama. Yakni undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 60-an. Makanya kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi, ini evaluasi seperti apa? Apakah ke depan ini evaluasi itu terkait dengan impor senjata api baik organik maupun non organik yang bisa digunakan di ranah sipil, atau seperti apa? Ini memang menjadi pertanyaan saya tadi. Sayang Pak Menteri tidak melanjutkan dialog kita. Kemudian terkait senjata api organik dan non-organik. Kalau senjata api organik ini kan senjata yang digunakan oleh fungsi kepolisian, melekat pada fungsi kepolisian. Sementara senjata api non-organik TNI dan Polri ini yang diperkenankan untuk digunakan oleh masyarakat sipil. Tadi ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Satpol PP, kemudian Satpam, yang semuanya diawasi dan dikontrol oleh kepolisian melalui Perkap 1 tahun 2022. Kalau kita melihat kasus-kasus yang beberapa ini terjadi, kita melihat pertunjukan bahwa
yang korban penyalahgunaan senjata api, asal dari senjata api yang digunakan dalam kejahatan ini rata-rata adalah senjata api organik kepolisian atau organik dari TNI dalam kasus di Tangerang. Makanya memang perlu evaluasi terkait penggunaan senjata api organik ini oleh lembaga tersebut, baik TNI maupun Polri. Karena kalau kita melihat pemberian izin senjata api kepada Satpol PP, kemudian Satpam, faktanya sampai sekarang kita tidak melihat kasus-kasus itu terjadi pada mereka. Artinya penggunaan itu sudah sesuai dengan aturan. Kalau tadi Pak Yoyo mengatakan bahwa peraturan terkait penggunaan senjata api itu sudah sangat banyak. Gitu. Ini hanya terkait dengan bagaimana implementasi di lapangan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yoyo tadi, bahwa memang ini terkait dengan kontrol dan pengawasan di lapangan. Karena senjata api di Polri misalnya, itu seharusnya melekat pada tugas dan fungsi. Tidak serta-merta semua orang bisa membawa senjata api kemana-mana, terus kemudian petentang-petenteng, sehingga memunculkan arogansi. Seseorang yang membawa senjata api itu cenderung emosinya bisa tidak stabil, kemudian arogan seperti itu. Makanya ini yang seharusnya dilakukan evaluasi. Mengapa penyalahgunaan itu terjadi? Salah satunya karena kontrol emosi tidak kuat bagi individunya, kemudian kontrol dan pengawasan atasannya ini sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa mendeteksi secara dini bagaimana perilaku anggotanya sehingga menyalahgunakan kewenangan penggunaan senjata api. Oke, Anda sepakat Pak Arianto? Ya, apa yang disampaikan para ahli di sini saya sepakat ya. Semua saran itu baik dan semua saran itu menjurus kepada perbaikan supaya ini tidak terulang-ulang gitu. Kalau saya yang lebih harus kita pentingkan itu adalah saran yang realistis ya, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih sering terjadi. Yang sering terjadi itu apa kan? Sekarang ini seperti Pak Bambang tadi mengatakan kalau PPNS malah nggak banyak salah. Tapi yang salah gunakan selama ini salah tembak di Semarang, kemudian tembak pimpinannya, anggotanya atau pimpinannya yang di Solok dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau saya itu tadi kembali pada kita cari, kalau kita mau mencari suatu solusi, kita mesti dulu identifikasi masalahnya. Ya, identifikasi masalah itu masing-masing berbeda-beda. Penyalahgunaan oleh oknum TNI itu, gini identifikasinya karena apa? Mereka semua boleh bawa senjata, nggak dinas pun mereka boleh bawa senjata. Coba kalau itu nggak boleh kan mereka kan nggak ada lagi kesempatan untuk itu kan. Nah, sama juga dengan polisi juga, polisi kemana-mana harus bawa senjata karena alasannya untuk tugas. Tetapi sayangnya senjatanya itu senjata mematikan semua gitu, sehingga apa? Polisi yang baik pun ya gitu, kadang-kadang di lapangan kalau pas lagi ngejar penjahat itu ya, kita reflektor gitu, orang nyetop kendaraan yang ini aja kadang-kadang gitu. Saya dulu pernah jadi polisi lalu lintas gitu, anggota di stop boncengan bertiga nggak mau berhenti, saya langsung tor gitu, pernah terjadi. Itu susah sekali untuk mengendalikan kayak gitu. Makanya itu kalau untuk polisi dirubah itu sistem senjatanya, itu hanya senjata yang tidak mematikan tapi melumpuhkan. Tapi ini dimungkinkan? Sangat mungkin. Saya tinggal kemauan pemerintah, dan ini tidak harus sulit bagi saya kok. Saya pikir tidak harus perlu pakai undang-undang untuk merubah sistem di persenjataan di polisi itu. Karena kan senjata ini kan melekat kepada tugas dan juga fungsi ini kan cuman pengguna. Aparat. Yang dirubah itu adalah aturan penggunaan senjata di internal polisi ya. Jadi tidak perlu pakai undang-undang. Kapolri mempunyai kewenangan untuk anggota saya sekarang saya batasi. Saya kasih senjata yang tidak mematikan, saya kasih senjata yang hanya melumpuhkan. Bisa itu, nggak usah pakai undang-undang baru. Kalau menurut saya sih ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini trigger daripada Pak Natalius Pigai ini direspon ya oleh semua para pejabat yang berkepentingan. Panglima TNI juga mungkin bisa mengevaluasi. Contoh ya, kalau Panglima TNI itu bisa saja merubah bahwa anggota saya, sekarang kalau nggak berdinas nggak boleh bawa senjata. Boleh itu masih dalam lingkup teknis mereka gitu. Saya kira ini baguslah kejadian ini kemudian direspon oleh Pak Pigai dan kita para pakar ini menambahkan yang lebih teknis lagi sehingga apa yang kita ngomong itu realistik gitu. Bisa merubah suatu situasi dan kita bisa mencegah ke depan jangan sampai terjadi kayak gini. Ini masalah realistis kok.
Iya. Tidak sulit bagi saya. Kalau Masalah itu dilakukan. realistis dan Ya. juga realistisnya adalah masyarakat nggak mau tahu gitu. Mereka hanya ingin kepastian, merasa dilindungi dan juga rasa aman yang kemudian dijaga oleh negara. Pak Yoyo, Anda kemudian bisa tidak menjelaskan apa yang sebenarnya bisa dipastikan kepada masyarakat bahwa mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman meskipun aparat kalau kita tahu melekat dengan tugas dan juga fungsinya dengan senjata api tersebut. Begini Mbak, ini sekali lagi saya tekankan ya, semua kejadian tercatat Mbak oleh satuan masing-masing, ternot oleh saya. Mohon maaf Pak Yoyo, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Pak Yoyo, kami coba akan perbaiki terlebih dahulu. Tadi nampak putus-putus, Pak Yoyo sudah bergabung kembali bersama kami. Halo Mbak. Ya Mbak. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi Pak. Agak putus-putus suara Pak Yoyo, kurang jelas kami dengar. Coba izin kami perbaiki terlebih dahulu ya Pak Yoyo ya. Kalau gitu kami bergeser ke Pak Rukminto. Perlu tidak sih Pak Rukminto saran tadi dari Pak Arianto? Nampaknya harus dirubah itu dari segi jenis senjata maupun juga peluru yang digunakan sesuai dengan tugas dan juga tupoksinya. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Arianto untuk di internal kepolisian ya. Itu sangat praktis sekali. Tetapi kalau kita melihat perkembangan dinamika sekarang ini, banyak juga senjata-senjata api jenis dari soft gun, airsoft gun misalnya, itu juga beredar. Dan impor peredaran di sini nyaris tidak terkontrol. Kalau kita melihat kasus di Bone, penembakan pengacara di Bone kemarin, ini konon menggunakan senjata dari jenis air gun. Ini kan juga perlu peraturan tersendiri untuk membatasi distribusi air gun ini. Karena kalau terkait air gun ini bisa saja sih melalui peraturan Kapolri. Tapi kalau menurut saya peraturan Kapolri ini cukup di internal kepolisian, tapi terkait dengan senjata non organik dan kemudian jenis-jenis senjata lain, ini memang perlu perundangan tersendiri. Karena kalau tidak, ini juga terkait dengan impor senjata dan pengawasan terkait distribusi senjata api yang non organik ini dari jenis air gun, airsoft gun maupun yang lainnya seperti itu. Karena kalau tidak, pengalaman saya setahun kemarin saya ditodong 4 orang misalnya, ini menggunakan semacam replika senjata api. Bagi masyarakat tentu ini merupakan bentuk ancaman dari rasa aman dan nyaman gitu untuk berada di umum gitu, di ruang-ruang publik seperti itu. Makanya terkait dengan distribusi impor senjata api, baik air gun, airsoft gun maupun senjata api non organik, baik yang berpeluru tajam, kemudian berpeluru karet maupun gas, ini juga harus diatur lebih detail melalui undang-undang. Hemat saya seperti itu. Oke, artinya sudah cukup urgenkah kemudian peraturan senjata api ini harus dievaluasi, Pak Rukminto? Sesaat lagi ya Pak ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, sudah semestinya kah kemudian penggunaan senjata api ini dievaluasi? Kalau kita lihat, kami telah merangkum sejumlah kasus aksi koboi di Indonesia. Terakhir pada Agustus 2024 kemarin kita juga sempat lihat yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Belum lagi kemudian kasus-kasus lain yang juga sempat terjadi pemirsa. Kami merangkum paling tidak ada sejumlah kasus aksi koboi di Indonesia, baik itu di jalanan maupun juga yang dilakukan oleh aparat TNI maupun juga Polri. 4 September, oknum TNI di Makassar bahkan sempat menodongkan pistolnya di depan rumah Ketua Bapilu di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Tak berselang lama, 19 September 2024, pengusaha bernama Sunarwan menembaki ban mobil pengendara lain di jalan raya akibat emosi disalip saat terjebak macet. Pada 3 Januari 2025 kemarin, seorang petugas parkir di ASDP Cabang Bakauheni ditodong senjata api oleh oknum pegawai kantor Kecah Bandaran dan otoritas pelabuhan saat korban tengah mengecek kartu parkir. Kalau kita lihat juga yang terakhir 2 Januari 2025 kemarin, anggota TNI AL menjadi pelaku penembakan terhadap pemilik
rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Ini ada sejumlah kasus yang kemudian kami rangkum yang juga menjadi sorotan. Pentingkah kemudian penggunaan senjata api ini harus dievaluasi? Seberapa urgenkah hal ini? Karena tadi seperti kita simak bersama, Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR juga sampaikan, secara psikologis memang setiap orang yang pegang dan juga tidak pegang senjata itu pasti berbeda, Pak Yoyo. Apa yang harus dirubah? Evaluasi seperti apa, Pak Yoyo? Selain juga kemudian kalau kita lihat dari segi pengawasan pasti itu penting ya. Kalau kita lihat kan Anda juga tak hanya sebagai anggota Komisi 1 DPR saja, tapi juga Anda merupakan mantan prajurit juga. Jadi begini Mbak, tadi sampaikan sama teman-teman kita semua, ada yang menyarankan untuk ganti senjata, ada yang menyarankan untuk peraturannya dirubah dan lain sebagainya ya. Ini sebetulnya lah kan apa ya namanya, peraturan, ketetapan, undang-undang yang sudah dibuat itu ya Allah sudah ada di satuan masing-masing Mbak, dan sudah berjalan sekian lama ya, sekian lama. Dan ini sekarang ini kan kebetulan saja terjadi peningkatan eskalasi pelanggaran-pelanggaran, apakah itu anggota atau yang lain itu menggunakan senjata api. Ya di sini ini kan yang harus dikaji ulang, ini menurut saya Mbak. Kenapa sih ada peningkatan eskalasi kejadian yang merugikan masyarakat oleh oknum di Polri dan yang lainnya dengan menggunakan senjata api. Lah itu di situ benang merahnya di mana? Kalau namanya aturan-aturan ini sudah lama dibuat. Lah disinilah fungsinya untuk kaji ulang kembali, untuk review ulang kembali, apakah efektif belum nih organisasi yang sekarang ada ini. Dari tingkat komandan regu, tingkat komandan peleton, kompi, komandan batalion, komandan brigade, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Di satuan tentara itu Mbak, itu ada istilah, nggak ada anak buah yang salah. Yang salah ki komandane. Nah, tuh mbok yo dipegang Mbak. Kalau itu dipegang, berarti ini dinasdani sesuatu ya. Apakah ada misalkan mohon maaf ini penurunan dari kualitas pemimpin yang ada? Nah ini harus dikaji. Kan ini dalam tanda kutip ya, beberapa waktu terakhir ini kan disampaikan marak gitu, ya marak. Ya oleh karenanya saya yakin nih Mbak, Panglima TNI dan seluruh kepala staf pasti dengan kasus-kasus yang terjadi ini berpikir. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi? Nggak mungkin Mbak, nggak mungkin Jo, karena ada kasus 1, 2, 3 secara beruntun diem aja, nggak mungkin. Kalau secara legal, undang-undangnya itu walau sudah dibuat dari zaman dulu, udah rapi, udah tertata, sudah bagus Mbak. Berarti ini sekarang ada penurunan mental, ada penurunan. Iya Pak Yoyo, artinya evaluasi dan juga efektivitas dari pengawasan setiap instansi itu yang juga cukup penting. Nanti beberapa saran itu juga nampaknya cukup penting itu disampaikan kepada Kapolri, Anda sebagai penasihat ahli Kapolri ya. Terima kasih banyak Pak Arianto atas waktu Anda bersama dengan kami. Terima kasih Pak Yoyo dan juga Pak Rukminto. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda dengan informasi hari pertama program Makan Bergizi Gratis disambut antusias oleh para siswa di berbagai daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis serentak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis berlangsung serentak hari ini di seluruh Indonesia. Di wilayah Jakarta, Sekolah Dasar Negeri 07 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang mulai mendapatkan makan bergizi gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG). Tepat pada pukul 08.30 pagi, ratusan tempat makan sudah tiba di sekolah untuk didistribusikan kepada para siswa.
Di hari pertama ini, para siswa mendapatkan makanan berupa nasi beserta lauk pauk seperti daging ayam, sayur, tahu, dan buah-buahan. Di Depok, Jawa Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyiapkan 18.000 porsi makanan untuk siswa di berbagai jenjang sekolah. Hari ini, menu yang disantap oleh para siswa adalah nasi, ayam, tumis buncis dan wortel, serta buah jeruk. Menu makanan dibagikan kepada para siswa menggunakan wadah berbahan stainless steel, sehingga ramah lingkungan karena bisa dipakai kembali. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mutia datang ke SD Negeri Cilangkap 5 dan SD Negeri Cilangkap 8. SDN 1 Donohudan di Boyolali, Jawa Tengah menjadi salah satu sekolah yang menerima makan bergizi gratis. Sebanyak 136 murid dari kelas 1 hingga kelas 6 menikmati menu yang terdiri dari nasi, daging, sayur, dan susu. Beberapa siswa mengaku senang karena tidak perlu lagi memakai uang jajannya untuk membeli makanan. Selain senang bisa menghemat uang jajan, mereka juga senang makan bersama teman-temannya. Beginilah suasana makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Kota Semarang. Para siswa menyantap menu makan bergizi dengan lahap. Untuk keseluruhan di Kota Semarang, total makanan bergizi gratis yang dibagikan ada sekitar 2.679 paket dari tingkat kelompok belajar hingga SMA. Di SMP Negeri 12 Semarang, setiap siswa mendapatkan menu nasi putih, daging ayam berkuah, tahu goreng, oseng kacang panjang, dan wortel serta buah semangka. Tidak ada susu maupun minuman. Menu tersebut dihidangkan dalam tempat makanan berbahan stainless. Siswa sebelumnya sudah diberitahu untuk membawa sendok dari rumah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Madiun, Jawa Timur mendistribusikan program makan bergizi gratis perdana ke sekolah-sekolah yang ditunjuk. Total sebanyak 3.000 porsi makan bergizi gratis ini didistribusikan untuk 17 sekolah se-Kota Madiun, mulai taman kanak-kanak, SD, MI, hingga SMP sederajat menggunakan kendaraan operasional milik Kodim 0803 Madiun. Salah satu sekolah yang menerima makan bergizi gratis yaitu Madrasah Iftidaiyah Islamiyah 02 Kota Madiun, Kelurahan Mangunharjo. Di sekolah ini, seluruh murid yang berjumlah 462 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 antusias dan menikmati menu makan siang bergizi gratis. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam terakhir. Saya Maria Segah dan Vena Kintal pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.